wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di acara diseminasi penerapan budaya positif di UPTD SPF SDN Kelabang. Acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara akan dipimpin oleh Ibu Irma. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara kami lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Siama kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kesediaannya berkumpul di tempat ini, dan sepatutnya lah apabila kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridhonya semata kita masih diberi kesehatan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan UPTD SPF SDN Kelabang Agung yang akan disampaikan oleh Bapak Denta Adinata SPD CGP Angkatan 10. Harapan saya selaku kepala sekolah, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini nantinya dapat bermanfaat bagi Pak Denta khususnya, dan bagi Bapak Ibu guru beserta anak-anak kita pada umumnya. Semoga kita semua akan ada perubahan setelah pelaksanaan ini nanti, dan harapan saya Pak Denta bisa selalu mentransformasi ilmunya kepada guru-guru kami, sehingga meskipun kami yang lain ini belum ikut CGP tapi sudah bisa merasakan manfaatnya, nantinya akan membuat ketertarikan kepada guru-guru kami untuk mendaftar menjadi CGP pada angkatan berikutnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi harapan saya Bapak Ibu bisa menyimak jalannya acara ini
dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi penerapan budaya positif di UPTD SPF SDN Kerabat Agung oleh Bapak Denta Adinata SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak Denta kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Syamala Latifah selaku kepala sekolah kami di UPTD SPF SDN Kerabat Agung dan teman-teman Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita sudah diberikan segala hal termasuk kesehatan, rezeki berupa apapun sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif yang akan saya sampaikan. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Langsung saja saya langsung memberikan beberapa materi, langsung sharing, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, tujuannya yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau di sekolah. Kemudian dapat menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Jadi apa itu nanti segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas di sekolah seperti apa? Apakah kita sudah membuatnya dan mungkin sudah membuatnya atau mungkin perlu di-upgrade? Kita bisa belajar atau sharing di sini. Nah, Bapak Ibu Guru, setuju atau tidak setuju? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyapu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Silakan ditulis di stick note dan silakan nanti ditempel. Berikan nama jenengan dengan nama apa ya, nickname, nama kesukaan boleh, nama anak boleh, silakan. Biar kita tetap ingat anak, ingat keluarga, ingat kesukaan kita. Silakan sambil santai. Sersan, serius tapi santai, silakan. Setuju atau tidak setuju? Dari 1, 2, 3, silakan. Dipikirkan dahulu boleh. Ketika saya setuju, alasannya apa? Ketika tidak setuju, alasannya apa? Silakan. Bebas. Bukan bebas ya Pak, salah ya Pak. Salah yang masalah. Bebas, jawabannya yang mana saja.
Apabila sudah, silakan Bapak Ibu tempelkan di kertas plano. Jawaban boleh panjang, boleh pendek. Kasih namanya, Pak. Kasih nama. Boleh kasih nama Pak. Wong ganteng gitu boleh Pak. Ya. Bebas. Ternyata kalah dengan wong cantik Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak Eko. Nah, kembali tidak apa-apa Pak. Iya Pak, tidak apa-apa, aman Pak. Iya Pak. Sini aja Pak, sudah tidak apa-apa. Terima kasih mulia. Thank you Pak Eko. Biar nggak bosan berikan sedikit karena beberapa sebagian sudah terkumpul, tidak masalah saya bacakan juga ya. Untuk setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju untuk yang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, yang pertama dari orang misterius, yang pertama setuju untuk hukuman juga bisa diterapkan dalam mendidik atau kedisiplinan. Tapi perlu diingat, tidak semua hukuman bisa dipakai, harus memiliki aturan dan prinsip dalam pemakaiannya dan tidak menjurus kepada kekerasan baik fisik atau psikis. Nah, kemudian umat Rasulullah untuk yang pertama tidak setuju karena dengan hukuman tidak semua anak dapat menerima dengan baik. Nah, ada lagi setuju agar untuk memotivasi anak agar untuk tambah rajin belajar. Kemudian tidak setuju terkadang dengan hukuman anak akan berbohong. Kemudian setuju saja. Kemudian ini ada lagi, nah Mainir tidak setuju
Ada lagi setuju, nah kemudian tidak setuju. Ada beberapa yang setuju dan tidak setuju. Untuk yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menyapu dapat mendisiplinkan anak. Nah, membaca, menyapu bisa juga lari-lari di lapangan gitu ya. Ada yang tidak setuju karena pembiasaan, tidak masalah. Kemudian ada lagi yang setuju karena tidak serta-merta hanya terima hukuman namun ada manfaatnya. Oke, kemudian setuju juga. Setuju. Ada lagi tidak setuju. Ada berbagai macam, ada 2 jawaban yang setuju dan tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, banyak yang setuju, sepertinya setuju semua. Oke, setuju sekali kita memberikan penghargaan kepada anak-anak yang mempunyai nilai terbaik. Nah, anak-anak mempunyai rasa motivasi. Kemudian terbingat tidak semua motivasi. Oke, setuju. Itu yang nomor 3, memberi penghargaan ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu dengan jawaban masing-masing tadi, kita simpan, kita pelajari dahulu. Nah, yang pertama kita pelajari dahulu apakah makna disiplin. Untuk makna disiplin di sini yang berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ketika kita yakin setelah saya melakukan ini, saya pasti akan mendapatkan ini. Setelah saya bangun tidur, membersihkan, menyapu, menata tempat tidur, kemudian saya memiliki sebuah kebiasaan yang mana itu merubah pola hidup saya. Saya menjadi lebih rapi, seperti itu. Contohnya dari disiplin. Kemudian ada tambahan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi mereka bisa sadar sendiri. Kadang ada yang ketika kita hukum, mereka terpacu karena nanti pas dihukum seperti itu. Jadi kesadarannya ketika tidak dihukum, mereka tidak akan mengerjakan sesuatu itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu ada apa saja? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin mencapai individu. Individu yang seperti apa? Tentu saja individu yang baik. Jadi tujuannya yang seperti apa? Itu nanti nilai-nilai kebajikan dan sifat-sifat positif manusianya itu merupakan suatu tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia yang kita kenal sebagai yang sekarang sering kita dengar yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Di sini juga ada kebutuhan dasar manusia yang mana itu pertama yaitu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup yang mereka butuhkan itu adalah sandang, pangan, papan, rasa aman untuk badannya, untuk dirinya atau keluarganya, kemudian kesehatan. Itu kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Jika dihilangkan salah satu dari sandang, pangan, papan, keamanan dan kesehatan, maka untuk rasa kita bertahan hidup itu kurang. Sandang, kita nggak sandang ya telanjang, ya kan? Terus untuk pangan, kita nggak makan ya puasa, oke berpahala, tapi kesehatan kita juga pasti akan menurun. Papan, tempat tinggal, walaupun kita masih mengikuti orang tua atau mungkin punya rumah sendiri, pasti kan kita butuh keamanan.
apabila tidak ada keamanan di lingkup wilayah kita, seperti apa rasanya. Dan kemudian yang penting, tidak kalah penting juga, itu kesehatan. Jika kita, walaupun kita banyak uang tapi tidak sehat, ya kan? Sehat termasuk sehat jasmani dan rohani, pikiran juga harus sehat, Pak. Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasarnya yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apabila kita memiliki rasa kasih sayang dan rasa yang diterima, kerjasama menjadi bagian kelompok. Nah, jadi di dalam itu ada kasih sayang, rasa diterima, kerjasama, dan menjadi bagian kelompok. Itu termasuk dalam lingkup kasih sayang dan rasa diterima itu. Jadi ketika kita sedang berada di suatu lingkup masyarakat atau lingkup sekolah, ketika kita saling kasih sayang, saling memiliki rasa untuk menerima dan bekerja sama, maka kegiatan itu akan menjadi lebih baik. Dan menganggap sesuatu dari seluruh yang ada di sini menjadi bagian dari satu kelompok, satu kesatuan yang utuh. Itu juga merupakan kebutuhan dalam poin kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ketika kita memiliki rasa penguasaan, kebutuhan tentang penguasaan, nah, kita itu bisa untuk mengelola harga diri dan keinginan untuk dianggap. Maksudnya keinginan untuk dianggap itu yang positif. Kita pasti memiliki bagaimana agar saya diakui, tapi dengan hal yang positif, tidak menjatuhkan yang lain. Dengan cara berprestasi, dengan memberikan apresiasi yang baik kepada mereka, yang mana yang mau mendengarkan kita, yang mau mengakui kita. Jadi ada timbal balik juga. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini ada mandiri, mencoba memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah dirinya ke arah mana. Walaupun bebas, yang dimaksud itu bukan bebas kita melakukan apapun. Nah, itu dari kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Tetap ada aturan yang tidak melanggar norma-norma. Kemudian kesenangan, bisa bermain, humor, antusias, tertawa. Kita membutuhkan kesenangan. Walaupun kadang kita di kehidupan itu banyak yang sedihnya daripada senangnya. Senangnya cuma bentar, sedihnya kok lama. Jadi durasinya memang seperti itu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Oh ya, silakan Pak. Bisa ada yang izin ke belakang, tidak masalah, silakan Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan ke teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi yang eksternal. Nah, yang motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih berpikir tentang imbalan. Tidak masalah, yang penting kita memiliki motivasi yang baik. Tetapi imbalannya juga jangan terlalu besar. Jadi biar kita terbiasa. Bukan merupakan kebiasaan yang buruk nantinya. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positifnya. Ini yang kita cari nanti untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi itu memotivasi diri sendiri dari dalam diri kita sendiri. Saya kalau tidak melakukan ini, saya nanti akan seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia yang ada 3 poin ini. Kita cermati bersama. Jadi beberapa motivasi eksternal dan kemudian untuk yang bawah sendiri motivasi internal yang berada di dalam diri kita sendiri. Kita memotivasi diri kita sendiri. Selanjutnya, ini adalah contoh sebuah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contoh hukuman, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman lagi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya apa? Membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Apakah bisa dalam jangka waktu panjang? Menurut saya bisa. Jika kita melukai fisik maupun hatinya.
Kemudian anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya apa? Anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman, paksaan. Konsekuensinya stimulus tanggapan. Kemudian untuk yang hukuman lagi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman lagi konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman lagi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak untuk tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau bisa disebut time out, biasanya seperti itu. Jadi itu dari perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Jadi itu yang didapatkan. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan lagi. Sebentar. Nah, oh kelihatan ya. Oh iya, silakan Ibu. Nah, di sini ada tindakan guru. Kita lihat di situ. Tindakan guru merupakan konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Karena terlambat sekolah. Misal seperti itu. Kemudian hukuman atau konsekuensi untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, untuk tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya itu tidak. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi. Kita lihat sebelumnya seperti ini. Nah, silakan dipelajari sebentar, kemudian silakan nanti diisi. Kita berikan waktu berapa menit? 3 menit cukup. Terima kasih, belok. Sudah saya ganti. Bu Irma bisa duduk sini, Bu. Gimana? Belok lagi. Handphone di mana? Masih apa? Ke kamar kecil. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya akan memberikan pos stick note lagi yang kecil. Silakan untuk ditulis saja. Misal nomor 1. Nomor 1 jawabannya hukuman atau konsekuensi, tulis saja seperti itu. Soalnya tidak habis langsung jawaban. Silakan Bu. Kita tempelkan lagi. Satu hukuman atau konsekuensi. Kalau yang satu hukuman, ambil satu hukuman, 2 konsekuensi. Bisa 2, lari mengelilingi lapangan. Nah, hukuman atau konsekuensi. Nah, silakan ditulis itu saja. Cuma tulis nomor 2. Bisa di back lagi, Back lagi, oke, silakan. Nah, ini back. Nah, itu contohnya. Oke, silakan dibaca dulu, nggak apa-apa. Antonin. Kok Antoni?
Bukan. Anda pelajari saja dulu. Hukuman itu bukan antoni. Jadi saya luruskan karena hukuman itu ibaratnya kita menghukum itu seperti apa. Nah itu. Kalau konsekuensi itu yang harus terjadi. Itu bukan apa namanya hukuman, konsekuensinya ini bukan. Jadi itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti itu. Salah tidak apa-apa, kita nanti sambil belajar, kita belajar bersama. Jadi dari diseminasi ini, jadi apa yang saya sampaikan kita sharing, nanti kita akan ketemu jawabannya seperti apa. Agar kita sama-sama paham. Boleh, ya. Sebentar saya ada anak-anak. Nanti kerjakan dulu, bentar ya. Ada berapa tadi pertanyaan? Ini kok kecil kok ininya. Ya, langsung ya, saya geser. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi merupakan apa Bapak Ibu? Oke, silakan dikumpulkan dulu, tidak apa-apa. Saya akan menjelaskan. Tidak apa-apa sudah. Apa Ibu? Mana? Oh iya, sorry. Saya berikan biar stimulus agar rileks. Saya berikan sedikit musik agar rileks, jadi tidak apa ya, tertakut terlalu. Oh, ketutupan, sorry, maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama-sama. Sip. Apa-apa. Baiklah Bapak Ibu, dari sini dari 10 jawaban. Dari 10 jawaban untuk yang nomor 1, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, di sini ada 6 guru yang hukuman. Kemudian lari mengenai lapangan basket. Hukuman. Untuk yang nomor 2 hukuman ya, 10 guru semuanya hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, itu ada penjelasan, ada 3 yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, ini semuanya konsekuensi di sini.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah, itu merupakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu seharian. Itu merupakan konsekuensi karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu yang menurut Bapak Ibu guru. Kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat. Nah, itu sebuah hukuman. Itu merupakan hukuman. Kita terima kasih karena sudah mengumpulkan semuanya. Selanjutnya kita lihat ini Bapak Ibu. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu adalah merupakan hukuman. Mereka disuruh mencatat karena terlambat ke sekolah. Jadi merupakan sesuatu kegiatan yang mana itu menghukum. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga merupakan hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Jadi tidak merupakan hukuman. Dia merasa dari dirinya sendiri, saya kenapa kok mencoret-coret ini, nah seperti itu. Jadi timbul rasa kesadaran. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar tanpa ada yang nyuruh. Kemudian itu merupakan tindakan mandiri atau kesadaran pribadi yang merupakan konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu merupakan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket itu juga merupakan konsekuensi karena itu sudah ada aturan dan mereka melakukan dengan sendirinya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan dari Al-Fiqh 1993 ada 5 poin, yaitu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang kedua penghargaan hukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ada 5 poin itu. Dihukum oleh penghargaan. Ada tambahan lagi yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian di sini juga ada bentuk program kebajikan atau apresiasi, Bapak Ibu. Jadi di dalamnya itu memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu adalah contohnya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, situasinya seperti itu. Seperti contoh, misal ada anak yang jatuh kemudian ditolong, kita memberikan nilai kebajikan, wow rasa empatimu besar sekali. Dengan kata pembukanya, kemarin Pak Denta melihat kamu menolong Ulfa yang sedang jatuh, rasa empatimu besar sekali nak. Nah seperti itu contohnya. Kemudian itu pembukanya, saya menghargai. Kemudian nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kemudian situasinya dalam keadaan apa? Bisa saja pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, itu anak-anak. Kemudian kata pembuka, terima kasih untuk. Kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu seperti apa? Nah itu. Kemudian situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu. Misal situasinya ketika ada contohnya seperti misal Aulia saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai tanpa disuruh. Kemudian kita, Aulia terima kasih banyak untuk, nah betul, untuk rasa tanggung jawabmu yang mana? Mengambil kertas yang berserakan di lantai tanpa disuruh bapak dan ibu guru. Bagus sekali kepedulianmu, seperti itu juga bisa. Keyakinan kelas sahabat guna, kita sampai pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa?
Jadi dalam disiplin positif itu membiasakan disiplin positif kepada anak-anak. Keyakinan kelas itu harus dibuat. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Terus kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kemudian menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, situ. Keyakinan kelas apa yang mereka lakukan di situ? Dari beberapa keyakinan kelas ini, yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan apa Pak Ibu? Ya, sebuah tanggung jawab atau bukan? Nah, itu merupakan tanggung jawab. Nah, itu juga disebut keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya isi. Ketika dia dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya itu seperti apa? Nah, jadi ibaratnya contoh, sekarang ini sudah saya berikan stimulus, kemudian saya kosongi, coba lihat. Ketika biar anak-anak selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas yang dibuat itu seperti apa? Nah, kata-katanya cukup ditulis bertanggung jawab itu saja. Jadi nanti saya menanyakan ke anak-anak, kamu melanggar keyakinan kelas apa karena bukunya tidak dikembalikan ke tempatnya? Nah, ditanya. Jadi anak-anak biar berpikir keyakinan kelas yang tanggung jawab Bu. Nah, itu dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas yang mau kita buat itu seperti apa Bapak Ibu? Misal contoh untuk yang dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain itu kan kita menghormati. Nah, keyakinan kelas jangan ada kata dilarang. Jadi mereka langsung melakukannya. Misal keyakinan kelas menghormati orang lain. Terus intinya jangan ada kata negatif. Dilarang mengganggu orang lain itu masuk dalam keyakinan kelas apa anak-anak? Misal seandainya Yuda mengganggu Dana. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Yuda? Apakah tanggung jawab? Apakah menghormati orang lain? Ataukah apa? Keyakinan kelas itu bebas, kita yang membuat. Nah, ini contohnya. Saya buka lagi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi anak-anak ketika telat, kita bisa menanyakan di situ. Kenapa kita tanyakan? Biar anak-anak mesti mulus, mempunyai rasa bersalah. Jadi biar dia menilai dirinya sendiri seperti apa. Dilarang menggunakan narkoba atau jajan sembarangan. Itu bisa kita buat keyakinan kelas berupa jaga kesehatan. Nah, seperti itu. Atau kesehatan saja boleh. Jangan berlari di kelas. Jangan memanjat sumur. Jangan memanjat pohon yang tinggi. Nah, itu bisa kita rubah. Keselamatan, keamanan. Jadi keyakinan kelas itu bisa singkat seperti itu. Tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, terus kemudian kesehatan, keselamatan, keamanan, bersabar, terus kemudian kesehatan juga. Nah, itu bersabar. Contohnya seperti apa? Ketika tiba-tiba anak setelah menyelesaikan tugas, kemudian ada yang minta pulang. Nah, atau mungkin ketika kita membagikan buku kepada anak-anak, ada yang langsung rebutan. Kita bisa langsung bilang semuanya berbaris. Anak-anak yang kelas apa yang kalian langgar ketika berebutan seperti ini? Menghormati orang lain dan bersabar Bapak Ibu. Kemudian dari keyakinan kelas ini, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, termasuk anak-anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Seperti contoh yang ini tadi. Praktik keyakinan kelas di sekolah. Saya akan memberikan percakapan. Kemarin saya catat Bapak Ibu di sini.
tentang keyakinan kelas di sekolah. Yang pertama, misal kita sebagai guru atau saya contohkan Pak Eko. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang salah satu nilai penting di sekolah kita, yaitu rasa hormat. Apakah ada yang tahu arti rasa hormat? Nah, kemudian ada Dana menjawab, rasa hormat itu menghargai orang lain, Pak. Betul sekali, rasa hormat itu berarti kita menjaga atau menghargai orang lain dan perlakuan kita terhadap mereka, menunjukkan penghargaan itu. Sekarang kita beri contoh bagaimana kita bisa menunjukkan rasa hormat kelas ini. Kita bisa mendengarkan saat teman sedang berbicara, Pak. Katanya Yuda. Nah, seperti itu. Kemudian tepat sekali mendengarkan teman saat mereka berbicara adalah salah satu cara menunjukkan rasa hormat atau menghormati orang lain. Nah, itu prakteknya. Contoh prakteknya percakapannya seperti itu. Nah, kemudian menggali peraturan kelas atau sekolah. Jadi menggali peraturan atau perilaku ini mencerminkan perilaku yang berarti mencari, mengidentifikasi dan mengapresiasi tindakan atau sikap yang menunjukkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama di kelas atau di sekolah. Ini membantu menumbuhkan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Contohnya seperti apa? Misal, anak-anak hari ini kita akan membahas tentang perilaku yang baik mencerminkan keyakinan kelas kita. Siapa yang bisa memberikan contoh perilaku baik yang sudah kalian lakukan? Terus kemudian ada murid pertama yang bilang, saya membantu Lina mengerjakan PR matematika kemarin, Bu atau Pak. Nah, kemudian wah bagus sekali. Yang saja yang pertama tadi Budi ya, biar enak ya. Nah, kemudian bagus sekali Budi. Membantu teman adalah salah satu nilai yang sangat kita junjung tinggi. Apa yang kamu rasakan setelah membantu Lina? Jadi setelah membantu Lina itu apa yang dia rasakan, yang Budi rasakan? Saya merasa senang, Bu. Lina jadi lebih mengerti pelajarannya. Kemudian Bu guru itu bilang, itu hebat sekali, Budi. Bagaimana dengan yang lain? Adakah contoh lain perilaku yang baik? Nah, kemudian ada lagi yang bilang, saya selalu mengembalikan mainan ke tempat setelah bermain di taman. Nah, bagus sekali, itu menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah kita. Jadi di situ ada peraturan kelas, keyakinan kelas. Kita menggali peraturannya. Jadi yang kita gali itu tadi ada tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian apa lagi? Saling menghormati, Bapak Ibu. Mungkin kita buka breaking agar kita tidak begitu bosan ya. Kita bisa berdiri, kebetulan ya yang oke berpasangan silakan, berpasangan boleh. Seperti contoh misal seandainya oh ya, seandainya Bu Lima berdiri sini Bu Lima. Nah, kita tidak perlu musik, jadi cukup begini saja. Kita sambil cek kolesterol kita berapa. Nah, iya dong. Jadi, bagaimana caranya? Dari sini, saya akan menjatuhkan pulpen secepat apa kita mencengkram. Seperti itu. Itu juga menstimulus bagaimana peredaran darah kita dan reflektif kita kepada tangkapan. Nah, dari sini. Jadi di sini nanti saya akan memutar musik setelah stop jatuhkan. Setelah kita jatuhkan yang bawah tugasnya menangkap. Contoh seperti misal ada musik kan lepas. Nah, kayak gitu. Contoh, silakan. Jadi harus ditangkap. Misal seandainya musik berhenti, coba lepas. Nah, saya masih gagal. Nah, nggak apa-apa, kan terlalu cepat. Nah, kalau cepat jadi. Nah, iya. Terlalu enak kan jadi. Nah, gini. Enak karena saya sendiri ya. Enggak ya? Monggo ayo silakan. Enggak. Ini Ayo boleh tes berpasangan di kesehatan, depan. Nah, kita tes kesehatan semua, saling berpasangan boleh. Kalau mungkin sampai kolesterol
kontrolnya tinggi. Nah, saya putarkan musiknya. Oke, saya putarkan musiknya. Siap? Fokus. Siap, 1, 2, 3, silakan. Ya, ini dua. Belum. Dengarkan dulu, fokus. Sudah berhenti? Mantap lagi. Oke, kebalikannya. Silakan. Oke, Bu Irma. Sampai di sana. Silakan. Siap? Yuk, belum. Santai dulu, relax. Serius ini. Masalahnya. Popot pun dia. Fokus dan kita ulangi, nggak apa-apa, kita ulangi sampai 3 kali. Ulangi sampai 3 kali. Ada Mas Troma nih. Lama Mimi, Bang. 1, 2, 3, siap ya. Siapa? Sekali lagi. Ada janda pun tertangkap. Monggo. Ayo lagi. Siapa yang berikutnya? Silakan. Siap. Saya putarkan musiknya. Ini namanya. Ini bakso ini Bi. Oh, boleh. Lihat, Bu. Nah, oke. Bisa jadi konsentrasinya yang kurang. Sebenarnya genggamannya sudah enak semua. Sip. Bakso, pindah ternyata punya tidak masih. Namanya juga silakan Pak, coba aja Pak. Silakan. Nah, silakan. Terima kasih yuk. Siap lagi ya. Ngomongnya apa? Oh, bunda. Ya, kurang lagi. Konsentrasi. Sekali lagi. Jadinya bisa dia. Kamu mungkin aku nggak bisa makan bakso. Kalau Dikarenakan itu tadi takutnya pas makan. membara ini Iya, sebetulnya. kita makan. Nah, itu. Ya, peregangan lagi. Kita tadi sudah dalam tahap menggali peraturan kelas atau sekolah. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, praktik tadi sudah. Sekarang mengubah menjadi kalimat positif. Setelah kita berubah menjadi kalimat yang positif, jadi seperti percakapannya tadi, ketika anak-anak mencerminkan apa, biasanya kan kita memberikan nasihat kepada anak-anak, jangan coret-coret tembok, nah seperti itu, atau jangan apa itu ya, kan negatif, rubahlah menjadi kalimat positif. Kalimat positif yang mana itu langsung menjadi anak-anak bisa langsung melakukan hal itu dan merupakan sesuatu yang anak-anak bisa langsung terdorong. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bisa. Nah, kemudian nilai universal dari keyakinan kelas atau sekolah. Dari yang nilai universal. Nah, ini adalah sebuah prinsip atau nilai yang diterapkan kepada lingkungan sekolah yang menciptakan suatu belajar yang positif, inklusif dan mendukung perkembangan moral serta sosial siswa. Jadi nilai-nilai ini biasanya mencakup aspek seperti kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan dan empati.
Itu yang disebut nilai universal atau keyakinan kelas di sekolah. Contoh-contohnya sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Yang sudah saya sebutkan, yang sudah kita lakukan tadi, contohnya tadi. Dan tadi menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu tadi juga kita sudah menggali dengan percakapan yang sudah saya contohkan. Yang tadi saya ulangi lagi yaitu ketika anak-anak ketika anak-anak sedang bermain, kemudian kita mengucapkan selamat pagi anak-anak, hari ini kita membahas tentang suatu nilai yang penting di sekolah kita yaitu rasa hormat. Nah, sudah keluar rasa hormat. Rasa hormat itu adalah menghargai orang lain Bu atau Pak. Nah, mereka langsung muncul. Kemudian kita menggali perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas di sekolah. Itu perilaku apa saja. Jadi kita gali lagi di dalamnya agar anak-anak nanti bisa lebih memahami. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini saya langsung memiliki video yang mana tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga
beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan Guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat Guru menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan boleh menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Sambil menunggu yang lain, Pak, ditambahin lagi dulu. oh iya, Panggilkan anu. Cewek. Terserah dah. Cewek dan cowok dah. Ibu, ada lagi buku. Woi, apa? Minta jangan lagi. saya ulangi kembali ya. Untuk selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Sebelum kita masuk ke yang ini, izinkan saya untuk melanjutkannya. Segitiga restitusi tadi yang sudah disampaikan tadi. Nah, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tadi kan seperti ini tahapannya ya, Bu ya. Inilah segitiga restitusi.
Yang pertama, ketika anak sedang marah atau mungkin ketika terjadi kasus awal, pertama kita stabilkan identitas dahulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas seperti apa? Nah, itu yang awal-awal kita bahas tadi. Masih ingat ya Bapak Ibu? Menstabilkan identitas itu bisa saja ketika guru berkata berbuat salah itu manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Agar membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian validasi tindakan itu yang kedua. Membantu murid mengenali kesalahannya serta membantu mengakui dan menerima perasaan serta tindakan murid bahkan jika mereka melakukan kesalahan. Contohnya itu seperti apa? Nah, ketika kita menanyakan kepada anak-anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik pada hari esok? Boleh. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Nah, itu. Jadi kita tanyakan validasi tindakannya agar mereka mengakui dan menerima perasaan serta tindakan ketika mereka atau jika mereka melakukan kesalahan. Untuk yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Kita tanyakan keyakinannya kepada anak-anak. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Dengan anak-anak dan kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di video yang terakhir ini tentang 5 posisi kontrol tadi. Bisa Anda lupa, kita putar bersama agar kita bisa membacanya. Jadi nanti video untuk posisi kontrolnya saya share di grup kita ya Bapak Ibu. Dan kemudian dan dari sini ada ditanyakan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas tadi, tentang segitiga restitusi atau dari materi ini. Untuk video tentang 5 posisi kontrol, segitiga restitusi nanti akan saya share di grup. Jadi untuk menstabilkan identitas dan lain-lain ini tadi yang kita bahas barusan, jadi tidak ada pertanyaan ya. Yang setelah saya berikan contoh. Oke Bapak Ibu. Ya. Tidak ada pertanyaan saya rasa ya. Ya. Pas. Jadi kita tinggal menerapkannya. Kita tinggal menerapkannya di sekolah. Di lembaga ini yang mana nanti akhirnya kita memiliki perubahan dalam memberikan budaya positif di sekolah. Kembali ke jawaban kita tadi dari pertanyaan yang paling awal tadi. Nah, tentang pertanyaan pematik, apakah Anda setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menyapu, dan itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi para belajar pada anak-anak. Itu setuju atau tidak setuju? Itu tadi sudah bisa kita nilai sendiri dari situ. Nah, hukuman itu apakah dapat itu ya? Seperti itu. Jadi kita bisa menerapkan seperti apa tekniknya dengan menggunakan itu tadi, segitiga restitusi. Boleh. Dengan menstabilkan identitas, mencari validasi tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kepada guru.
kasih. Apabila ada banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Doa ya. Oh, Terima kasih Bapak Deta Adinatan sudah memberikan paparannya tentang penerapan budaya positif di UPTD SPF SDN Kelabang Agung. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Eko. Bapak Eko kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam